Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita semua. Jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Rabu 24 Juli 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku terkasih, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur dalam pengajarannya. Penabur yang menaburkan benih di tanah dan sebagiannya jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian jatuh di semak berduri, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Sang penabur adalah Yesus sendiri, dan benih yang ditaburkan adalah sabda Tuhan. Tanah adalah para pendengarnya dan kita, Anda dan saya. Dari kisah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua menerima sabda Tuhan dengan baik. Ada yang menolak sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar dalam mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan sabda Tuhan sebagai prinsip hidup, sebagai pegangan hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati terbuka, tekun dan setia dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan memberikan berkat bagi orang lain. Pertanyaan untuk kita, tipe tanah seperti apakah kita? Tanah yang baik dan subur yang menghasilkan buah, ataukah tanah yang tidak baik dan tidak subur? Kita bisa melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya memiliki hati yang terbuka atau tanah yang subur pada kehendak Tuhan, atau saya menutup mata hati untuk Tuhan? Atau saya sibuk dengan kesibukan diri sampai melupakan Tuhan? Sebagai murid Yesus kita diingatkan agar kita tidak hanya menjadi Katolik lalu selesai, tapi menjadi Katolik yang memiliki hati yang terbuka pada sabda dan kebenaran Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu punya waktu membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Menjadi Katolik yang berbuah dalam hidup. Menjadi Katolik yang hatinya subur untuk Tuhan dan sesama. Saudaraku terkasih, saat ini tidak cukup hanya mengatakan saya orang Katolik. Tidak cukup hanya kita tekun dalam doa. Saat ini yang dibutuhkan dari kita adalah menjadi Katolik yang mencintai Kristus dan berbuah dalam kehidupan nyata bersama saudara yang lain. Kita wujudkan cinta itu pada Kristus dalam kepedulian, dalam kasih, dalam perhatian, dalam cinta kita pada sesama. Kita harus menjadi tanah yang subur dan berbuah bagi kehidupan ini, bagi Tuhan dan sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.